kita membuat satu buah buku 14 terobosan ya kan untuk Pak Prabowo dan Gibran dalam pemberantasan narkotika dari hilir dan hulu. Oke, Ketum, bisa dijelasin Dewan Pimpinan Nasional Raja Wali ini apa sih, organisasi apa? Jadi Dewan Pimpinan Nasional Raja Wali Merah Putih 08 ini adalah bagian dari untuk memperjuangkan Prabowo Gibran menjadi presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Adapun yang kita ambil di dalam momentum kemenangan ini salah satunya adalah dari 8 aksa citanya Pak Prabowo Gibran yang kita ambil itu adalah pemberantasan narkotikanya. Karena jumlah narkotika, pemakaian narkotika dan di tahanan narkotika sekarang sudah sangat tinggi, khususnya di tahanan saja di lembaga permasyarakatan dan rutan ada 280.000 tahanan, dan mereka itu seharusnya layaknya bukan masuk di dalam rumah di lapas, tapi harus di tempat rehabilitasi. Hal-hal inilah yang kita perjuangkan ke depan untuk supaya agar Pak Prabowo dan Gibran fokus dalam pemberantasan narkotika yang sudah laten, sangat membahayakan bagi anak bangsa kita ke depan. Nah, program apa yang nanti ditawarkan ke Pak Prabowo dan Gibran, misalkan menang, untuk permasalahan narkoba ini? Ya. Jadi kita akan menerbitkan, karena kita langsung aksinya edukasi, ya kan, akademik kepada masyarakat, memberikan masukan-masukan. Kita fokus di sana dalam rangka pemenangan Pak Prabowo dan Gibran. Oke, Ketum, bisa dijelasin Dewan Pimpinan Nasional Raja Wali ini apa sih, organisasi apa? Jadi Dewan Pimpinan Nasional Raja Wali Merah Putih 08 ini adalah bagian dari untuk memperjuangkan Prabowo Gibran menjadi presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Adapun yang kita ambil di dalam momentum kemenangan ini salah satunya adalah dari 8 aksa citanya Pak Prabowo Gibran yang kita ambil itu adalah pemberantasan narkotikanya. Karena jumlah narkotika, pemakaian narkotika dan di tahanan narkotika sekarang sudah sangat tinggi, khususnya di tahanan saja di lembaga permasyarakatan dan rutan ada 280.000 tahanan, dan mereka itu seharusnya layaknya bukan masuk di dalam rumah di lapas, tapi harus di tempat rehabilitasi. Hal-hal inilah yang kita perjuangkan ke depan untuk supaya agar Pak Prabowo dan Gibran fokus dalam pemberantasan narkotika yang sudah laten, sangat membahayakan bagi anak bangsa kita ke depan. Nah, program apa yang nanti ditawarkan ke Pak Prabowo dan Gibran, misalkan menang, untuk permasalahan narkoba ini? Ya. Jadi kita akan menerbitkan, karena kita langsung aksinya edukasi, ya kan, akademik kepada masyarakat, memberikan masukan-masukan. Kita fokus di sana dalam rangka pemenangan Pak Prabowo dan Gibran. Kita membuat satu buah buku 14 terobosan, ya kan, untuk Pak Prabowo dan Gibran dalam pemberantasan narkotika dari hilir dan hulu, yang melibatkan beberapa instansi pemerintah. Salah satu Departemen Keuangan dengan Ditjen Bea Cukainya, kemudian Badan Narkotika Nasional, kemudian Direktorat Narkotika Mabes Polri, dan TNI Angkatan Darat sebagai tempat rehabilitasinya. Jadi pengguna, pemakai tidak boleh masuk ke dalam lapas ke depan, tapi masuk dalam ruang rehabilitasi guna untuk memberikan masa depan bagi para pengguna tadi yang sakit, ya kita bisa katakan sakit karena memakai narkotika. Menurut Bapak sebenarnya apa sih nanti Pak Prabowo jika nanti terpilih untuk benar-benar menjalankan program pembasmian narkoba ini loh? Ya. Kalau ini nggak dalam juga melibatkan institusi juga, tentu Ya. enggak. Itu ya, Pak. Karena kita nggak bisa berjuang sendiri, negara harus hadir dalam pemberantasan ini. Karena ini sudah sangat bahayanya, sangat masif. Nah, jadi kita ke depan itu dari buku ini ada pesan-pesannya. Nanti kita waktu launching kita akan bedah bukunya bareng-bareng. Dan aksi kita untuk memenangkan Prabowo Gibran akan melakukan bedah buku di tempat-tempat institusi universitas, anak-anak SMA, universitas sekolah menengah atas.
kita akan lakukan, dan pertemuan-pertemuan di tempat-tempat dimanapun kita akan datang untuk membedah buku ini, untuk mensosialisasikan agar apa yang kita temukan di masyarakat nanti bisa menjadi masukan bagi kita untuk kita buat buku keduanya lagi, pesan untuk Pak Prabowo dan Gibran. Itu dari 14 itu bisa dibocorin salah satu terobosannya? Salah satu terobosannya itu yang saya sangat kita benar-benar fokus itu adalah bagaimana terobosannya itu kita bangga ya sama Direktorat Kementerian Keuangan khususnya Dirjen Bea Cukai dengan kanennya itu. Jadi ada sebuah direktorat baru ya tentang pemberantasan narkotika dengan penciuman hewan anjing yang luar biasa itu. Itu yang sangat dia bisa mengendus, karena kita harus cari siapa badar besarnya. Karena kan hampir rata semua itu ada terjelaskan di dalam buku kita. Menurut Ketua, ini kan narkoba nih sudah ada yang ditangkap, sudah ada yang dibasmi itu barang-barangnya sama pihak hukum. Cuman ini narkoba kok masih tetap banyak gitu. Sebenarnya apa sih yang salah gitu? Ya, satu yang salah nih ya saya bilang. Kita juga menghimbau kepada aparat hukum, khususnya bagi kepolisian yang menangani kasus ini sejak dini. Kalau bisa begitu ada generasi muda kita atau pemakai narkotika, segera diberikan rujukan kepada tempat rehabilitasi. Jangan di BAP lagi. Kalau di BAP nanti dikatakan misalnya Mas Andi di BAP pemakai ditangkap. Apakah Mas Andi dalam keadaan sehat? Ya mungkin sehat. Karena sakit tidak dia pakai narkotika, ya kan? Masuk proses persidangan, hakim menanyakan lagi apakah terdakwa dalam keadaan sehat? Ya nggak mungkin sehat kalau di sidang. Kan berarti ada pelanggaran HAM yang dilakukan. Kita menghimbau kepada Pak Presiden Prabowo ke depan dan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden untuk memberitahukan institusi hukum ini supaya tanggap dalam mengambil satu keputusan bagi putusnya mata rantai pengguna narkotika. Nah, Pak, untuk fasilitas rehabilitasi, menurut Abang sudah cukupkah? Tapi kan kebanyakan gini, orang-orang yang susah kan banyak, Pak. Misalnya ditangkap terus direhab, mereka kadang kan tidak punya biaya untuk rehabilitasi. Nah, menurut Abang sendiri seperti apa fasilitas yang ada sekarang untuk rehab sama kemudahan untuk rehabilitasi para pengguna narkoba, khususnya untuk yang di bawah Kita melihat perkembangan pemakaian narkotika ini sudah bukan kepada level kilo-kiloan, on-onan atau apa isinya gram-graman itu ya, tetapi sudah ada paket-paket yang kita lihat di daerah yang 25.000, yang 20, hampir driver, tukang daerah sawit, dan bahaya sekali ini kan. Mereka kan tidak punya kemampuan untuk rehabilitasi. Negara harus hadir, harus menyiapkan rehabilitasi yang banyak. Untuk saat ini kan rindam-rindam yang ada di masing-masing provinsi kan digunakan untuk rehab juga. Ada kerjasama dengan TNI Angkatan Darat. Nah, ke depan kita minta ada rehabilitasi nasional untuk memberikan peluang bagi pemakai ini sadar dan punya masa depan ke depannya. Jadi kekurangan tempat rehabilitasi kita harus ada penambahan yang dibiayain oleh negara. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.